Mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa di HK Jum sore di hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Berbahagia sekali anugerah Allah Subhanahu wa taala kita selalu dipertemukan di sini untuk sama-sama saling belajar, saling mengingatkan dan tentunya mencari hikmah dari apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita bacakan dan tentunya kita bisa berbagi sharing di kesempatan Jum sore HK sore hari ini. Untuk itu, mohon izin untuk yang menyampaikan eh, pembacaan buku bijak untuk sore hari ini oleh Ibu Dede Raningsih dan nanti doa oleh Bu Hajah Iib. Untuk itu, Ibu Dede Raningsih, beliau adalah Ketua HK di Majalengka saat ini dan untuk itu kepada beliau kami persilakan untuk membacakannya. Dipersilakan Bu Dede. Ya, terima kasih Pak Nandang atas waktunya ya. Terima kasih juga kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bacakan aja ya buku bijak untuk supaya bisa kita ke depannya bisa lebih leluasa untuk sharing ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Itu udah semuanya pada memahami karena pemimpin bijak itu udah pasti hebat gitu ya. Ciri pemimpin bijak yaitu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan. Maksudnya di sini kan kita lagi mengerjakan KLPI, kita fokus kepada tujuan kita. Maksudnya. Terus ketiga, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Maksudnya di sini hanya semangat seketika, enggak konsisten gitu ya. Cara jaga stamina yaitu satu, andalkan Tuhan, kedua, doakan gol, strategi, dan tim, ketiga, doakan leader, empat, percaya perusahaan. Untuk semua ini, ya andalkan Tuhan, udah jelas, dalam segala hal apapun, kita harus mengandalkan Tuhan, kita mendoakan gol, strategi tim, doakan leader, itu udah pasti, karena tanpa mendoakan leader juga kita tidak akan jalan dengan cepat karena beliau-beliaulah yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Percaya perusahaan udah jelas, kalau enggak percaya ke perusahaan kita akan terbata-bata untuk menjalankannya gitu ya. Nah, 5, percaya sistem, yaitu percaya leader, udah jelas ya, ikuti prosedur, komitmen dan presense. Yang keempat, nempel. Yang kesembilan, nempel. Nempel di sini udah jelas kita pertama kita nempel kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu dibilang tadi juga apapun pekerjaan kita harus ikutkan Allah, nempel dengan Tuhan gitu. Nempel juga dengan perusahaan karena kita semakin nempel, semakin cinta kepada perusahaan, maka kita akan semakin semangat dan kita akan lebih setia gitulah. Kalau cinta pasti setia ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak tahu besok, detik ke depan, menit ke depan, kita tidak tahu. Makanya tetap kita berdoa, kita berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Itulah mungkin pembukaan dari buku bijak.
Sekarang buku bijak tanggal 7 ya. Kita bacakan. Tanggal 6. Bentar. Nah, buku bijak tanggal 7 yaitu ingatlah perkataan-perkataanku anakku dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu. Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik seperti engkau menjaga biji matamu sendiri. Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu dan simpanlah di dalam hati sanubarimu. Anggaplah hikmat sebagai saudaramu dan pengetahuan sebagai sahabat karibmu. Hikmat adalah menjauhkan engkau dari perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis. Suatu hari aku memandang dari jendela rumahku. Lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau, tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh di antaranya. Pada petang hari ketika sudah mulai gelap, pemuda itu berjalan-jalan dekat di tikungan di jalan yang menuju tempat tinggal seorang wanita. Wanita itu wanita yang tidak betah tinggal di rumahnya. Sebentar-sebentar ia berada di tepi jalan. Kemudian di lapangan atau berdiri menunggu di persimpangan. Tingkah lakunya berani dan tidak kenal malu. Kulihat ia keluar dengan berpakaian seperti pelacur dan menemui pemuda itu dengan rencana yang licik. Ia merangkul pemuda itu dan menciuminya tanpa malu-malu. Berkatalah ia, "Hari ini aku harus membayar haulku, dan untuk itu aku sudah mempersembahkan kurban. Itu sebabnya aku keluar untuk mencari engkau, supaya engkau makan di rumahku. Sekarang aku menemukan engkau." Nah, kalau sampai sini dulu ya, kita sedikit saya sedikit ambil kesimpulan. Maka kita harus mendengarkan segala petuah, terutama yaitu dari orang tua, dari atasan-atasan kita, dari leader-leader kita. Maka kalau kita mentaati atau menuruti apa perkataan yang diperintahkan dari atasan kita atau dari orang tua kita, maka kita akan selamat. Kita akan tidak akan terjadi malapetaka gitu ya. Seperti yang dicontohkan di sini, kalau misalkan kita ataupun misalkan diumpamakan di sini laki-laki yang akan tergoda dengan rayuan-rayuan wanita yang molek, sementara wanita molek itu kan bukan hak kita, maka pergunakan atau perlakukan atau cintailah yang ada di rumah, walaupun tidak secantik dan semolek yang ada di luaran sana gitu ya. Jadi kita harus dibilang tadi itu juga harus setia kepada pasangan kita, maka kita akan bahagia. Di sini kalau kita menuruti hawa nafsu, seperti halnya yang diceritakan di sini, kalau misalkan laki-laki yaitu ingin melihat yang di luaran sana karena lebih cantik, maka percantiklah istrimu sendiri. Nah, kalaupun misalkan ibu-ibu di sini melihat ada laki-laki yang lebih ganteng, itu hak orang lain. Maka cintailah, peliharalah kepercayaan dengan pasangan yang ada di rumah. Nah, mungkin itu. Di sini tempat tidurku telah kututupi dengan sprei beraneka warna dari Mesir dan sudah kuharumkan dengan wangi-wangi nur, cendana, dan kayu manis. Nah, walaupun misalkan di sini udah dipersiapkan dengan wangi-wangian, dengan apapun, kalau itu hak si perempuan itu hak milik orang lain, ataupun misalkan nah itu bukan hak kita dan akan celaka, akan menemukan kematian untuk diri kita, akan menjadi korban gitu maksudnya ya. Nah, sekarang mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam. Suamiku tidak ada di rumah, ia sedang mengadakan perjalanan jauh. Ia membawa banyak uang dan tak akan pulang dalam 2 minggu.
Nah, di sini sangat ngeri sekali ya. Suaranya mana ini? Hilang suaranya ya. Hilang ya suaranya ya? Sama Jaringan. jaringan. Bu Dede. Berarti di Bu Dede ya. Oke. Bu Dede kayaknya jaringannya terhilang ya. Kita lanjutkan saja ya. Hari ini aku harus membayar kawulku dan untuk itu aku sudah mempersembahkan kurban. Oh, ada lagi Pak? Udah Ada? ada ya. Ya, silakan Bu. Tempat menghilang, kenapa nggak tahu tuh? Ya, ya. Demikianlah wanita itu merayu pemuda itu dengan bujukan-bujukan yang memikat sehingga tergodalah ia. Ya begitulah dengan rayuan-rayuan yang mencelakakan kita, maka hindarilah gitu. Tanpa pikir ia mengikuti wanita itu seperti sapi digiring ke pejagalan dan seperti orang tahanan yang dibawa untuk menerima hukuman yang disediakan bagi orang bodoh. Sebentar lagi anak panah akan menembus hatinya seperti burung yang terbang menuju jerat. Demikianlah pemuda itu tidak menyadari bahwa nyawanya terancam. Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah nasihat-nasihatku. Jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu, jangan pergi mencari dia. Sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki, tidak terhitung banyaknya dan yang binasa karena dia. Pergi ke rumahnya berarti mengambil jalan pendek ke arah kematian. Nah itu tanggal 7 ya bisa disimpulkan bahwa kita lebih hati-hati, lebih menjaga keimanan kita. Karena kalau kita udah terjerumus ke seperti yang dicerita tadi, maka akan hancurlah segala-galanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya membacakan dan banyak dari cerita saya mungkin yang saya sampaikan, saya penyampaiannya kurang baik, itu semuanya akibat dari kebodohan saya, dan mungkin baiknya itu hanya dari Allah dan dari ilmu yang baik. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan. Rupanya gitu ya Pak Nandang. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalau misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menambahkan lagi, silahkan. Terima kasih Pak Nandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dede Raningsi yang telah menyampaikan buku bijak di hari ke-7 ya. Secara gamblang atau simpel bahwa dari hari yang ke-7 ini beliau menyimpulkan yaitu tentang kita harus berhati-hati, hati-hati dan jaga keimanan kita, terutama keimanan kepada Tuhan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sepakat sama-sama mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bacakan di sore hari ini. Karena betul ya, apa yang disampaikan itu ya tidak mesti selalu dijabarkan semuanya, tetapi sesuai dengan apa yang dialami. Nah, maka pengalaman masing-masing kita itu mungkin berbeda-beda. Nah, ada yang pas dengan apa yang kita bacakan, ada juga yang, oh ini mah betul pernah saya alami hal yang demikian. Yang jelas dari yang apa yang dibaca itu, kita semuanya mendapatkan pelajaran ya, pelajaran. Tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita ini eh, apa kata Bu Dede itu harus berhati-hati. Memang betul ya. Segala dalam kehidupan itu kita berhati-hati. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami bersama seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, boleh kalau ada yang menambahkan dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan, khususnya tentang aplikasi air kita, yaitu KLPI, ataupun pengalaman hidup yang berkaitan dengan apa yang dibacakan di hari yang ke-7 ini.
Untuk itu kami persilahkan, kita banyak waktu ya untuk sama-sama mendengarkan atau membahas atau mendiskusikannya. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Sunoto ya, walaupun dalam perjalanan alhamdulillah bisa ikut belajar katanya. Pak Sunoto udah sampai tapi ya, udah sampai di rumah ya. Oh, belum. Ya, ya, ya. Masih pertengahan jalan Pak Dandan. Oh, masih tengah jalan. Ya. Nah, ini mampir di masjid. Rumahku kan masjid. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini tadi telah disampaikan oleh Bu Dede dan juga saya mengingatkan bahwa di malam hari ya setiap hari itu kan ada Zoom untuk presentasi dan untuk hari ini berarti diisi oleh Pak Direktur kita ya, Pak Masih Susanto, yaitu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan khususnya aplikasi air itu bisa disampaikan dan juga ajak anak-anaknya atau ajak rekan-rekannya untuk bisa bergabung supaya bisa lebih kenal, bisa lebih dekat lagi dan lebih memahami utamanya seperti itu di dalam untuk aplikasi kita ini seperti itu. Pak Nengah ada upaya ayat, ada yang ditambahkan Pak? Karena Baik, Pak Nandang, sedikit ya mengapa? dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dede. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Kalau boleh, dari uraian di buku bijak yang tanggal 7 hari ini, itu kalau dikaitkan dengan tujuan yang harus kita capai, bahwa kita harus fokus. Tidak mungkin kita sampai kepada tujuan kalau kita bercabang gitu ya. Ya, katakan kita melewati satu jalan, begitu ketemu musibah, kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Ya, sehingga ujung-ujung menjadi nyasar. Nah, kalau kita lihat dengan bisnis kita yang sedang dijalani saat ini di KLPI, nah, godaan-godaan di luar juga tidak kalah hebat. Ada yang menawarkan produk ini yang hebat bisa menyembuhkan dalam satu hari 100 jenis penyakit, misalnya. Nah, kemudian dengan bonus-bonus yang sangat menggiurkan, itulah itu seperti perumpamaan bahwa dianggap sebagai wanita yang sangat molek, sangat cantik. Nah, itu yang akan menggoda, membuyarkan tujuan atau komitmen awal kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, sehingga dengan demikian, ya kita harus benar-benar fokus terhadap apa yang sudah diprogramkan. Bahwa kita sudah tahu bahwa ini adalah merupakan konsep satu-satunya di dunia. Walaupun pada awalnya kelihatan kok tidak hasilnya. Tetapi kalau memang jalankan seperti halnya sudah yang dicapai oleh Haji siapa namanya Ustaz Darmawan, Panandang, sampai ya. Itu sudah jelas berpenghasilan setiap hari. Itu Bu Yani sampai kaget-kaget malah. Ini kok ada masuk setiap menit gitu, Pak. Ya Bu Yani ya. Singapura ya. Nah, itulah. Itu artinya kita tidak perlu lagi noleh kiri kanan. Kita fokus di sini, walaupun yang lambat memang itu berbeda di masyarakat, tidak gampang memang untuk mengajak mereka yang sudah begitu banyak trauma yang dialami. Ya mungkin kita semua sudah tidak 10-20 bisnis yang pernah diikuti. Ya, sehingga itu juga akan sangat mewarnai ya calon member atau orang-orang yang kita ajak di masyarakat itu tidak gampang kita ajak untuk bergabung di HPI, walaupun sebegitu hebatnya menurut kita yang sudah kita masuk di sini, rasanya sudah tidak ada pilihan lain lagi. Tetapi ya kembali pada mereka yang tidak mau tahu, tidak mau ya, sehingga tidak mampu dia. Padahal ya tahapannya itu harus mengetahui yes, mereka tahu dulu, baru mengerti, kemudian baru akan bisa memahami dan menguasai gitu ya. Nah, tanpa mereka ikut Zoom sekalipun,
Ya padahal itulah kalau kita yang sudah bergabung dalamnya itulah ada casnya untuk kita bisa betul-betul selalu kekuatan kita 55 loh dia ya. Nah, selalu kita berpikir positif bahwa semangat kita selalu 100 gitu ya. Ya itulah ikut berbagai pertemuan. Ya sepanjang kita bisa mengikuti secara maksimal diikuti karena pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak diikuti kan ya gitu. Artinya kita betul-betul harus meluangkan waktu dan di sini banyak para leader yang hebat-hebat yang selalu memberikan arahan, memberikan tunjuk penekanan untuk kita bisa lebih cepat mencapai kesuksesan itu. Nah itu barangkali Pak Nandan yang dapat saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak Inengah. Ya, itulah ada kata fokus ya. Fokus itu menjadi kunci juga untuk setiap usaha kita, terutama dikaitkan dengan KLPI juga sama, harus fokus ya. Kalau fokus itu kan kalau kita tertuju dengan sesuatu, maka ada hal-hal yang dapat mengganggu kita singkirkan. Itu namanya fokus ya. Jadi kalau fokus itu menyingkirkan segala hal-hal yang dapat menghalangi dari tujuan kita. Yaitu kemalasan, bosan, kemudian capek. Kalau di buku ini kan disebutkan ya. Itu hal-hal yang demikian itu harus kita hilangkan. Dan juga malas belajar. Nah, belajar itu juga merupakan salah satu untuk bisa kita berfokus. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dari pandangan guru nih, dari Pak Yayat, ya, gimana Pak? Boleh Pak? Silakan buat kami Pak. Sedikit Pak ya, terima kasih. Saya barangkali ini tadi sudah cukup nih pandangan Bu Dede gitu kan. Cuma tadi saling mengingatkan untuk saya terutama Pak, karena saya masih baru 1 bulan lebih gitu kan. Bapak-bapak kan sudah berpengalaman gitu. Tapi saya melihatnya bahwa ada satu hal yang memang perlu ini apa istilahnya direfleksi oleh diri gitu. Makanya sering kan saya perhatikan ini ada TST kan, tahu, sadar, tahan kan gitu. Itu yang ditekankan itu. Memang tahu diri, tahu sebelum sadar itu sebetulnya ada paham, ada tahu, paham, kemudian sadar itu sebetulnya aplikatif, hasil dari tahu dan paham. Di sini memang tidak mudah karena ini konsep pemahaman diri gitu. Apa kelebihan kita, kelemahan terutama. Kalau kelebihan jangan dibicarakan lah. Kita itu yang paling sulit adalah memahami diri yang menyangkut kelemahan kita. Kelemahan itu jarang kita temukan biasanya dari orang lain kan, kelemahan kita itu. Contohlah hal-hal yang kita nampak, misalnya kita tidak sadar bahwa kita pelit, kita suka mudah tersinggung gitu kan, dan sebagainya. Itu kan urusan-urusan psikologis kan gitu. Nah, jadi apapun kalau kita memahami kelemahan-kelemahan kita, kemudian kita konteksnya misalnya tadi mau merekrut mitra tidak paham itu, tidak masuk itu bukan salah mereka. Mungkin kita ada lemahnya. Jadi kita kembalikan saja pada diri kita. Mungkin cara bicaranya, kemudian tidak paham siapa yang diajak bicara, makanya di sini ada tidak bertinju sembarangan, kita lihat dulu gitu kan. Tidak dipikirkan dulu. Kemudian juga mungkin saja karena dia menyangkut masalah tidak bisa meyakinkan tentang sistem, yaitu pengetahuan tentang sistem yang diberikan oleh perusahaan. Jadi memang tidak semua mampu gitu, termasuk saya lagi belajar bahwa kalau ada yang misalnya kita katakanlah sharing 10 orang yang masuk 1-2 gitu, bahkan kan macam-macam tipenya Pak. Kita tahu ada yang terang-terangan, nah kan gitu, ada yang memang masuk dengan paham, ada yang masuk tidak paham. Saya suka analisa gini gitu. Jadi masuk dengan penuh kepahaman, kita syukur. Ada yang masuk belum paham, syukur. Ada yang tidak ada respon, iya tidak menolak pun tidak. Nah, bahkan kita diuji dengan sebuah, misalnya ada pihak yang terang-terangan menyerang gitu kan.
Nah, di sanalah kekuatan emosional kita. Makanya saya salut ini perusahaan memberikan bekal, bagaimana buku bijak ini memberikan sebuah bekal gitu. Bagaimana bekal ini bisa diterapkan bila menghadapi dalam situasi di lapangan yang real gitu. Kita tahu kan apalagi persaingan dan yang lebih parah kalau itu sudah terang-terangan di hadapan mitra lain membandingkan dengan yang lain kan gitu. Makanya di sini sabar. Tapi ada bagi saya hikmah, suka diingat. Saya bersyukur kalau ada yang terang-terangan menolak. Terang-terangan menolak saya syukur. Saya ingat cerita Sayyidina Umar aja. Wah ini bakal jadi pahlawan ini. Saya suka tentang balikan aja gitu. Bukan kita ini. Wah, bersyukur yang menentang. Justru yang menentang inilah itu bisa jadi komandan yang nanti suatu saat bisa digunakan. Tapi follow up-nya bagaimana kita melakukan sebuah pendekatan kepada dia gitu kan dengan berbagai cara gitu. Saya mencoba memang tidak seperti yang lain, barangkali orang lain banyak gitu kan, cepat gitu kan. Kalau saya memang untuk pihak-pihak tertentu saja, misalnya ketua-ketuanya gitu kan, ketua dari sebuah lembaga, organisasi koperasi, di sekolah gitu, termasuk jaringan partai, ketuanya. Kalau saya dapat satu itu, mungkin yang lainnya kan bisa gitu. Kita tembak gitu. Nah, kalau kita menganalisa untuk rekrutmen itu, PR saya itu selain dari yang orang-orang dekat, juga yang menjadi leader di sebuah organisasi atau instansi. Itu kan kalau saya ambil misalnya pimpinan pontrenya atau ada istilahnya forum pondok pesantren, itu kan yang isinya 30 pesantren, 40 pesantren, dia dapat saja atau bahkan kalau memang kita punya uang, apa salahnya untuk dia sendiri kita apa istilahnya bisa disponsori gitu kan. Nah, kebetulan mungkin bagi orang-orang ya itu sebetulnya kesempatan. Kalau sudah satu disponsori atau dia masuk dengan terus dengan memberikan sebuah pengetahuan, saya yakin mereka akan menularkan dan itu akan memudahkan. Kemudian yang berikutnya Pak, memang kadang ini kalau kita berpikir bahwa kita itu kan harus terkumpul kalau cepat pensiun itu kan Pak ya, pensiun cepat, bahkan bertanya kapan pensiun, berharap sebetulnya itu tidak real untuk kita. Kita itu justru apa yang telah kita lakukan. Ya. Saya justru targetnya dari 88 itu berpikir begini, tapi mudah-mudahan yang lain mungkin punya semacam teknik juga bagaimana supaya kita tidak mendengar, melihat, tahu bahwa kalau kita pensiun itu sampai 88.000 kan, hampir 90 lah kata. Saya bulatkan dia 90. Tapi kalau melihat 90.000 orang itu mungkin satu kecamatan. Tapi saya berpikir ini harus saya luluhkan itu dalam jumlah cukup 35.000 saja bisa. 30 orang itu 30 orang itu meluluhkan 30 orang dalam arti bahwa saya harus menciptakan leader. Kalau di perusahaan mungkin sistemnya HK gitu ya. Biarlah mungkin HK itu urusan perusahaan dengan, tapi semacam HK-nya artinya kita membentuk leader-leader seperti kita 30 saja. Oh, saya harus target 30. Dari 30 mereka harus menciptakan 3.000. Jadi dari 90.000 itu kalau kita berpikirnya ciptakan 30 di setiap wilayah gitu, apakah lintas kecamatan, kalau ada lintas kabupaten, itu akan memudahkan. Kalau hanya berpikir kita, wow 90.000 gitu kan, kita terlalu apa istilahnya, hati itu, ini 200-300 ribu juga belum, kapan nih, jadi tidak seperti itu. Jadi ada sistem istilahnya kita membentuk kelompok-kelompok yaitu melalui HK. Targetnya untuk 90.000 itu 30 orang. Nah, gitu. 30 orang saja bentuk. Setelah itu baru kita bantu sehingga mungkin dari 31 orang saja bergerak 3.000, itu kan secara otomatis mereka akan mengembangkan apa istilahnya untuk mencapai apa yang diharapkan secara alami gitu kan. Tentunya tidak terlepas dari kita gitu. Nah, konsep-konsep itu barangkali bisa apa istilahnya mereduksi sebuah harapan gitu. Jadi kalau bahasanya teengap teing gitu, wah 90.000 itu kapan gitu kan gitu.
Makanya bertanya kapan gitu kan. Nah, kemudian dengan sistem pembayaran yang tadi satu orang itu 200.000 itu kan. Itu barangkali Pak Nandang yang tadi mah barangkali sudah tadi Bu Dede sudah. Nah, ini yang menyangkut istri saya ingat. Masalah istri memang ada istilah lagi nih, laki-laki itu tergoda kalau punya uang, Bu. Kalau wanita tergoda kalau tidak punya uang, Tidak tapi punya nggak uang. semua. Gitu. Tapi tidak semua laki-laki, Bu, dan tidak semua istri yang di sana. Jadi laki-laki itu tergoda kalau banyak uang. Kalau istri katanya tergoda kalau tidak Tidak punya ada uang. uang. Tapi itu terpatahkan dengan lagu apa Maggie J, tidak semua laki-laki gitu. Tidak semua Termasuk laki-laki ya. termasuk Ibu. Nah, itu Tidak. barangkali Punya sebuah betul Pak Nanang, contoh ya ya Pak betul. ya. Panengah itu godaan, betul godaan Panengah, bahwa Iya, bukan hanya itu ilustrasi wanita, sebetulnya sekarang betul. godaan itu banyak. Yang Ya, saya ya. Iya. sosialisasi itu ada yang ini saya bawa ini, aduh, Nah, itu. saya Kawan. harus gimana tekniknya, dia bawa mau sosialisasi pada saya gitu. Terus saya juga mau sosialisasi, dia pegang juga gini. Ya, Saya ya. analisa, saya di sana harus berpikir tidak bicara itu dulu, saya dengarkan dulu aja dia gitu. Tidak Iya, tidak iya. ditentang, dengarkan aja. Oh gitu. Saya maksudnya akan cari kelemahannya di mana gitu aja gitu kan. Ya, Tidak kapan celahnya langsung. kita masukkan gitu. Iya celahnya. Soalnya kalau ditentang wah rame, Pak. Rame. Jadi kadang-kadang kita itu mengalah aja. Duh, Iya. nih jangankan Percuma debat menambah, kusir kita di lapangan. ya satu pun ada sandungan kan gitu. Ini saya sudah ada sekitar tiga. Pas saya mau itu saya Yang tidak tahu dia itu punya gitu. Tapi Mau kelihatannya prospek jadi prospek ya Pak ya. tapi kelihatannya dia kurang paham terhadap itu, saya yakin gitu. Kurang paham ya, gitu. itu benar. Pas dia Karena bilang ketidaktahuan misalnya, mereka menolak kan itu iya yang paling ketahuan. Semacam sekarang OJK, wah OJK itu MLM kan, OJK ini masalahnya di OJK, di server segala macam. Wah, nah, kita baru kan maju bahwa kita tidak perlu OJK karena perusahaan dagang kan gitu kan, bukan Dagang, OJK. ya. Jadi hal-hal yang demikian itu banyak Pak sekarang yang Ya, saya ya. juga mau masuk gitu. Mungkin lah ibu-ibu juga Bapak pernah dengar, tapi intinya kalau ada yang begitu dengarkan saja, welcome. Bahkan kita puji, wah puji saya gitu. Ya alhamdulillah yang mereka menawarkan kemarin dia masuk juga. Oh, kebalik Pak ya jadinya. Masuk ya. Oke. Kalau saya, Dia saya seorang balik insinyur Pak. Pak. Ya. Dia sarjana insinyur gitu. Wah, udah. Selamat ya. Nanti suatu saat saya bina untuk yang lainnya tadi, untuk membentuk yang 30 orang. Saya targetnya cari 30 orang. Wah, tidak akan yang 30 banyak 3.000 jadi berpikir. 90 ya Pak. 30 orang itu ada leader-leader di mana dia wajibkan minimal 3.000 per orang. Lintas kecamatan, kalau ada lintas kabupaten. Siap. Saya pikir itu saja Pak. Mohon maaf ini saya banyak ini hanya pendapat saya. Mudah-mudahan yang lain banyak cara yang bisa efektif. Itu saja Pak, mudah-mudahan manfaat khusus saya. Saling mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Justru kami berbahagia ya mendapat banyak masukan dan ilmu tentunya. Ini 30 jadi 90 ya, ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan juga ini dengan niat, karena niat itu tadi selalu belajar dan belajar ya. Nanti akan ditambahkan yang akan oleh Bunda Erni ya sebentar, tapi Bunda jadi kalau saya tambahkan, kalau yang disampaikan tadi ada kata wanita, saya juga kalau wanita itu bayangan saya itu kalau dalam kehidupan itu dunia ya, dunia. Karena dunia itu istilahnya luas gitu ya, luas seperti itu, banyak godaannya, menggoda dan sebagainya. Kemudian kalau masalah belajar, ingat dalam suatu niat belajar itu kan, kalau waktu kecil saya dicamkan niat belajar itu ada 4 ya. Jadi yang pertama niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Jadi untuk melaksanakan perintahnya, bahwa belajar itu adalah diperintahkan. Jadi kita bersama hadir ini juga ada dalam rangka belajar. Yang keduanya menghilangkan kebodohan kita, bahwa dengan belajar itu maksudnya jangan malu kita sebut bodoh. Kalau bodoh itu kan belum tahu, tetapi dengan adanya pembelajaran kita menjadi tahu, menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Yang ketiganya yaitu bahwa kalau di KLPI kita ini menjunjung perusahaan kita KLPI untuk bersama-sama bergotong royong mewujudkan visi dan misinya, yaitu visi dan misi kita membangun kesejahteraan setiap keluarga itu berpenghasilan dan rupiah ya, dan juga mengumpulkan
kelompok pembeli yang setia seperti itu. Dan yang keempatnya yaitu kalau kita sudah tahu ilmunya, bagaimana caranya, ya kita bagikan gitu kan, kita bagikan gitu ya, kita sharekan, kita berbagi pengalaman seperti itu. Nah itu mungkin Bunda Eni akan menambahkan nih apa yang dipaparkan oleh bapak-bapak menanggapi dari Bu Dedeh dan Bunda Eni ini luar biasa juga. Bun, silakan untuk memberikan tambahannya, Bun. Iya, iya. Baik, Pak Nandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku tersayang yang selalu dirahmati Allah, sehat, barokah umur, dan rezekinya. Amin. Ini Pak Nandang, evaluasi ya dari kemarin-kemarin, jum pagi siang malam, jum pagi siang malam. Jadi di sini penekanannya Bunda nih ya. Pertama, percaya perusahaan. Ya. Terus percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten, terus nempel. Nah, sekarang Bunda mau tanya, Bapak Ibu di sini, maaf, kita memulai bisnis, kita kan tahu, dikasih tahu konsepnya apa, caranya gimana, ketentuannya gimana, syarat dan ketentuan. Sama seperti saat kita mendaftar sekolah, contoh ya Pak Nandang, kita mendaftar sekolah kan harus bayar pendaftaran. Kita tahu ketentuan di sekolah itu apa dan bagaimana, benar nggak? Otomatis kita ikuti kan aturannya. Nah, di sini perusahaan yang kita tahu sejak kita gabung kan sudah ada ketentuan. Konsepnya apa, visi misinya apa, dia usahanya di bidang apa, perizinannya dan segalanya. Oke, ya kan? Berarti kita harus percaya kepada perusahaan. Nah, yang terjadi di lapangan, maaf, perusahaan sudah punya sistem yang sangat luar biasa yang menurut Bunda ini perusahaan dengan kebijakannya, dengan sistemnya, dengan segala macamnya sudah tidak usah kita pertanyakan lagi, sudah tidak harus kita robah lagi. Kenapa? Dia membuat ini sudah sesuai dengan porsi dan proporsi visi misi 1, 2, 3 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Ya. Betul Pak Nandang? Betul. Makanya konteksnya kita pahami semua prosedur yang ada di perusahaan. Kita komitmen, kita tempel, kita ikuti leader, doakan leader. Kenapa? Karena kita sudah belajar lebih dulu. Jadi kalau di lapangan, bagaimana kalau saya menghadapi kendala ini? Oke, wajar. Tapi apakah semua orang itu punya kendala yang sama? Kan tidak. Serupa, tapi tetap tidak sama. Makanya kembali lagi, kalau tenis di lapangan, kembali kepada pribadi kita. Kita harus tahu konteksnya orang yang akan kita ajak itu seperti apa. Porsinya, keperluannya dia tentang perusahaan, sepengetahuannya maunya seperti apa. Seperti kata Pak Darmawan, mau yang biasa apa mau yang pedas. Apa mau yang tambah mumet pikiran, apa yang mau sederhana. Gitu kan? Makanya itu teknis itu adalah kepiawaian kita menyampaikan, meyakinkan. Makanya kalau orang nggak ingin tahu lebih banyak, ya jangan dikasih tahu terlalu banyak. Yang simpel-simpel aja. Cuma tetap tahankan, sampaikan komitmen dan ketentuan perusahaan. Bapak Ibu kalau mendaftar sekian, kewajiban Ibu ini. Kalau kita mendaftar sekian, kalaupun kita tidak mau melaksanakan kewajiban mengajak, akan yang didapatkannya ini. Tapi Bu, bisnis kita jangka panjang. Seperti kita kerja aja di katakanlah pensiun aja butuh waktu puluhan tahun untuk pegawai negeri. Bahkan guru aja berapa Pak Yayat? 60 apa 55 sekarang Pak Yayat? 60 ya, rumah ya Pak Yayat. Nah, di sini kita konteksnya bekerja 2 tahun aja ya Pak Nandang paling lama ya. Ya. 2 tahun lah paling lama. Kita jangan bicara yang terlalu muluk. Bicaranya kan semua orang nggak sama. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau duplikasi 3 berjalan lancar, masing-masing itu mungkin 1 tahun lah. Minimalnya kita sudah nyaman. Kenapa? Intinya buat saya pribadi, kenapa saya tidak pernah memberikan ide-ide, masukan, menawar sistem yang sudah ada di perusahaan? Karena apa? Saya sudah percaya sistem, ngapain saya mau merubah lagi, mau menambahkan, mau menawar-nawar lagi? Sudah kita lakukan aja. Tugas kita referral, mengajak 3. Kalau tidak mengajak, silakan pilih pendaftaran. Tidak rugi juga, bayar 650.000 aktif di 4 kota, apa ruginya? 650.000 modal usaha apa? Bisa ibadah, betul nggak? Betul. Nah, sudah lakukan yang terbaik, jangan menuntut
ya kan? Lakukan yang terbaik. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Karena saya ini udah setua ini, sensitif saya udah bener-bener tajam. Feeling saya bermain. Udahlah, Eni, kamu nggak usah banyak nanya, kamu nggak usah banyak nambah-nambahin ide-ide. Oke, so boleh beride, berinovatif, berkreatif, tapi bukan untuk ke perusahaan. Itu untuk kalau ke lapangan, ya Pak Nanang. Membekali diri kita berinovasi, berkreatif, berimajinatif. Bagaimana sih supaya diri kita ini punya ketertarikan untuk mengajak orang. Dan kita ingat ada nilai orang yang kita ajak, ada kelas, ada skala prioritas. Konteksnya si A ini seperti apa nih? Merespon bisnisnya ini sejauh mana? Dia mau taunya A, B aja kah? Atau sampai B, sampai Z, sampai D kah? Topul ya, Seperti itu ya Pak Nanang. Maaf, saya nggak merasa lebih pintar, nggak merasa mentang-mentang, cuma rasa sayang saya dengan teman-teman, rasa percaya saya dengan perusahaan, dengan sistem, itulah yang keluar dari hati nurani saya yang paling dalam. Kalau terlalu ribet Bapak Ibu, kalau perusahaan, oke, perusahaan menampung semua ide-ide brilian kreatif dari pagi sampai sore saya dengerin, begini, maunya begini, bagaimana 11 bulan bisa jadi sekian-sekian. Kan sudah tahu perlombaan kita bukan lomba lari jarak cepat Bapak Ibu. Iya. Jarak jauh Ibu. Itu diresapi. Itu kita udah harus sadar diri dengan mukadimah yang ada di buku bijak. Itu loh. Setuju nggak Bapak Ibu? Tolong kalau yang tidak setuju sampaikan. Kita tidak mau ada dusta di antara kita. Kita harus terbuka. Itu kan. Kenapa sih saya memantau, mengamati? Saya benar-benar dituakan juga boleh. Dianggap sudah tua boleh. Karena umur saya di Oktober nanti saya 60 tahun ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. 60 tahun. Masih muda Bun. Saya dari 82 saya menikah Pak. Silakan hitung. 82 tahun saya membangun bahtera rumah tangga. Sama dengan kita membangun sebuah bisnis. Sebuah komunitas. Dari bulan punya anak kita bangun dulu berdua, punya anak satu kita bangun. Sama dengan kita punya anak satu di bisnis, punya anak 2, 3. Ingat, sebenarnya sederhana mengajak orang itu tidak terlalu sulit, memang. Tapi boleh dibilang sulit, boleh. Cuma kalau kita sudah mendapatkan mitra, sudah punya komunitas, kita tinggal apa? Kita tinggal membina, mempertahankan, mengajari dengan kesabaran, dengan ketelatenan, dengan kebijakan. Itu akan lama-lama akan tumbuh. Kendala di lapangan kalau kita ditolak, itulah memang proses yang harus kita lalui. Bukan kita hindari. Kalau kita ditolak oleh si B, kita coba ke si C. Kita coba lagi ke si D. Intinya lakukan terus-menerus, jangan pernah berhenti. Kan konteksnya di bisnis ini kita sudah diajari semuanya. Sarananya sudah disediakan, konsepnya kita tinggal pahami, kita tinggal ikuti. Intinya yuk lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sukses bersama KLPI. Ingat, ya kan, jangan berharap, jangan menuntut. Terima kasih Bapak Ibu. Tolong kita semua di sini tinggal melakukan yang terbaik. Bismillah, nawaitunya ibadah di dunia wal akhirah. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bun, itu banyak yang setuju Bun dengan apa yang disampaikan oleh Bunda ya. Di komen juga itu pada setuju. Saya pun setuju apa yang Bunda sampaikan dan menjadi penguat sebagai pemotivasi, sebagai penggerak kita untuk selalu semangat ya, semangat. Karena semangat itu penting Bapak Ibu sekalian, karena tadi ya, kalau lari jarak jauh itu kan harus konsistennya itu, jaga stamina-nya itu, tapi dibarengi dengan semangat. Nah, jadi kita tidak cepat-cepat, tetapi jalannya aja. Sistem sudah ada. Kemudian saya juga waktu masuk ke aplikasi air bisnis KLP ini, yang pertama dengan diperkenalkan buku bijak, ya awalnya ini bisnis apaan gitu ya, seperti itu. Tetapi setelah dijalani, justru benar di kita ini tidak diajarkan. Kan biasanya kalau di bisnis yang lain itu ada diajarkan dengan style kita gitu kan ya. Berlomba-lomba target, stylenya harus bagaimana, harus saling berlomba-lomba memperlihatkan seperti itu. Tapi di sini justru dibangun yaitu
karakternya. Kebayang nanti kalau masalah nilai apa itu mah nanti juga akan datang dengan sendirinya karena kita sistemnya sudah itu ya, sudah tersusun seperti itu. Nah, itu ya, Sudah terima baku. kasih Bunda dan juga yang lainnya yang telah menyampaikan. Nah, ini adalah semuanya anugerah buat kita semua. Di sore hari ini kita dipertemukan dipertemukan dalam Zoom dan kita bisa berbagi, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin kalau masih ada silahkan yang akan menambahkan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya untuk kita Ibu akhiri. Tarigan ada. Iya Pak, Ya, siapa? ya, Bu. Kenapa Pak? Bu Tarigan, boleh Bu Tarigan. Iya Pak. Masukan. Kenapa Pak? Ini Ya itu, pakarnya coba memberi. nambahkan lagi Bu. Iya Pak, ya. Yang mau dibagikan tentang apa Pak? Apa yang mau saya bantu Pak? Ini ini motivasi kita ini. Karena semua Oh, kita eh sebetulnya mah kalau motivasi mah itu kan dari diri ya, dari diri masing-masing. ya, Tetapi betul. tetapi ada pengalaman-pengalaman yang bisa dapat diambil gitu oleh kita. Seperti itu. Iya Pak. Jadi begini Pak, kalau pengalaman saya, karena kita tadi juga baru kumpul ya dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin selama ini mereka belum paham dan langsung kita tinggal gitu. Ya, selama ini Hmm. mungkin dia belum mengerti dengan leader atau yang memberitahukan ke mereka tentang aplikasi ini gitu, tentang bisnis ini gitu. Tapi ditinggalkan begitu saja gitu. Jadi banyak hal yang memang sebenarnya kita berpikir udah tinggalin aja, nggak bisa gitu. Ternyata nggak seperti itu Pak. Jadi kita ulang lagi dengan teknik-teknik baru gitu, memberitahukan mereka mungkin melalui dari sebentar lagi akan hadirnya dunia AI ya, AI. robot, bagaimana dengan kondisi kita nanti, anak-anak kita mau ngapain kalau nanti pekerjaan sudah tidak ada. Nah, melalui itu kita motivasi mereka. Nah, ada loh satu sistem yang seperti ini, sistem gotong royong. Nah, seperti yang tadi kita lakukan di kumpul tadi siang, mereka langsung iya saya mau. Padahal mereka selama ini tuh apa namanya tahu, tapi nggak apa sedikit aja, hanya ikut-ikutan begitu kira-kira Pak. Nah, setelah kita kasih pencerahan kembali dan terus di follow up, maka mereka mendaftarkan kembali, maksudnya menambah kota yang tadinya hanya Lampung aja, ya dia tambah lagi sampai yang inklusif Sumedang gitu. Jadi ada perbaikan Pak dengan cara ketika si A si B itu ya nggak respon selama ini gitu biasa-biasa saja, jangan ditinggalin Pak, kasihan. Ulang lagi follow up lagi dengan kasih kita doakan mereka, kita kita ajak mereka kembali dan kita kasih pencerahan lagi dengan apa yang mereka perlukan. Misalkan contoh dia punya anak kecil gitu, punya bayi, mau nggak nanti anakmu ini sekolah di tahun depan itu ya kan, pendidikan mereka nanti, uang kuliah mereka, mau nggak nanti tersedia itu. Nah, untuk orang tua kita cerita mau nggak nanti masa depan mereka itu di hari tua nggak mengandalkan anak, begitu kira-kira, nggak tergantung dengan anak begitu. Jadi banyak hal lah Pak yang membuat kita sebenarnya kalau saya pribadi jangan jemu-jemu ya, walaupun sesungguhnya ada rasa capek, lelah gitu ya Pak. Tapi saya percaya bahwa ketika mereka mengatakan ya saya mengerti, saya mau bergabung, rasanya lega sekali, bangga sekali rasanya, bertambah lagi teman-teman yang gabung gitu loh Pak. Jadi saya hanya berbagi sama teman-teman, ketika orang lain menolak gitu, belum tentu dia menolak itu, bisa saja dia menolak karena dia nggak mengerti. Nah, ulang lagi cerita, jangan bosan-bosan, bercerita lagi, jangan ditinggalkan, Pak. Apalagi yang memang kita tahu ekonominya memang dia eh, di bawah rata-rata gitu, Pak. Jangan ditinggalkan, kasihan. Bila perlu, kalau kita punya uang, ya kita sponsori mereka, Pak. Kita bantu mereka, itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita melihat ada orang pentolan-pentolan, misalkan nih orang yang agresif, yang banyak banyak komunitas yang pintar bicara, yang bisa ngelobi, itu lirik, Pak. Lirik itu menjadi satu apa namanya? Menjadi satu eh, peluru buat kita untuk kita nggak menembak, tapi melalui dia bisa menembak orang banyak. Nggak apa-apa kita sponsori, Pak.
kita berikan dia sponsor masuk, kita bayar supaya apa? Supaya dia bisa menambah tembakan-tembakan yang baru ya, memberkati banyak orang, mengajak banyak orang gitu kira-kira Pak. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bantu dengan pengalaman saya di lapangan, supaya jangan meninggalkan orang-orang yang benar-benar masih perlu pertolongan kita, walaupun selama ini dia menolak, jangan langsung kita tinggalkan. Follow up ulang, ajak ulang. Jelaskan dengan detail, dengan kita berdoa terlebih dahulu supaya dia nggak masuk di zaman nanti penjajahan robot itu, dia ikut juga terjajah gitu Pak. Itu aja Ya. Pak Nandang yang Ya. bisa saya bantu. Terima kasih. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih Ketua HK Bogor ini ya mengerti kita. Nah, ini kan tercetus atau terucap dengan pengalaman langsung ya, pengalaman langsung di lapangan bagaimana kita. Nah, ini kita sebagai para HK ya, para ketua HK tentunya ya kita sebagai orang tua di sini bagaimana untuk bisa mewujudkan atau membina dan menjadikan visi misi kita semuanya itu ya dari KLPI bisa terwujud. Dan terima kasih ya Ibu Tarigan, begitu banyak Ya, yang siap. dapat kami ambil ya, pelajaran yang dapat kami raih. Dan alhamdulillah ya Bapak-bapak juga sekalian yang telah memberikan masukannya kepada kami sekalian. Tapi kita lihat waktu, oh ya, kiranya waktu juga ya yang membatasi kita, walaupun kita masih betah untuk saling berdiskusi, saling berbagi, tetapi kita TST ya, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Kita harus akhiri dulu Zoom sore di hari ini di pukul 12. Bapak Ibu, terima kasih ya apa-apa yang telah memberikan saran, masukan, ataupun inovatif dan segala hal yang disampaikan di sini. Akhirnya kami mohon kepada Ibu Hajah Iib Najibah untuk menutup dengan doa atau memimpin dengan doa untuk kita semuanya. Mangga dipersilakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tutup pembacaan buku bijak ini HK dalam ketua HK. Mudah-mudahan pertemuan kita Zoom sore ini selalu mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. amin ya Allah. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amika fi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa ajabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa qarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan tanpamu. Ya Allah, angkatlah beban kami, mudahkan urusan kami, lancarkan rezeki kami, amin, amin, amin. Sah kami, hilangkan khawatir kami, isilah hati kami dengan ketenangan, tukarkan duka kami dengan kebahagiaan, hadirkan untuk kami dan keluarga kami dan teman-teman KLPI kami banyak kebaikan dan keberkahan, dan semoga lelahku menjadi lillah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Iip yang telah memimpin doa kita sekalian. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, akhirnya pertemuan Jumat sore ini kita akhiri bersama ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami yang memandu di sore hari ini, kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf apabila ada kehilapan dan keapaan. Dan yang terpenting oleh kita semuanya, ingat satu TST-nya, yang kedua APBN ya, ambil positif, buang yang negatif. Allah, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami sampaikan salam 5 pilar untuk semuanya. Silakan untuk di screenshot dulu ya. Ya. Ibu Indah, ya. Ibu Umamah. Oke, siapa lagi yang belum menampakkan kamera? Udah ya semua. Penampakan Alonang. Francisca, Ibu Francisca, Pak Suyatno, ya. Siapa lagi? Rohim, Pak Abdul Rohim, ya. Boleh. Makasih ya semuanya. Dengan demikian saya, Pak Johali, ya Pak Johali, makasih semuanya ya sudah tersiapa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sampai jumpa nanti malam jam 7. Ya. Oh ya, Dadah Bogor. Nanti malam ya, jangan lupa kita bertemu dengan Pak Direktur, Pak Basri. Ya. Salam. Baik, saya akhiri ya. Nana udah pulang ya.